Al-Hadid 23-24, Al-Ma'arij 15-18. Yang ke-17, suka pamer dan ria. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia. Al-Baqarah 264. Juga terdapat dalam surah Ali Imran 188, An-Nisa 38, Al-Anfal 47, Al-Ma'un 6. Yang ke-13, membuat kerusuhan dan kegelisahan. Wala tuti'u amral musrifina alladzina yufsiduna fil ard wala yuslihun. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas dan berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Asy-Syu'ara 151-152. Seterusnya sombong dan membanggakan diri. Wala tamsi fil ardi marha, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Al-Isra 37. Seterusnya tipu menipu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ali Imran 54. Begitu juga pada surah Al-Anfal 30, Ar-Ra'd 33, An-Naml 50, At-Tariq 15-16. Seterusnya ucapan buruk. La yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. An-Nisa 148. Seterusnya berputus asa. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Yusuf 87. Begitu juga dalam surah Al-Hijr 56, Ar-Rum 36, Az-Zumar 53. Seterusnya tidak mau memaafkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Al-Baqarah 263. Begitu juga dalam surah An-Nisa 149, Al-A'raf 114. Seterusnya berbisik-bisik. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Al-Mujadilah 8-9. Selain dari yang disebutkan di atas, banyak dosa-dosa yang termasuk kategori dosa kecil, dan cara menghapuskannya adalah dengan salat 5 waktu, salat Jumat berjamaah, dan puasa Ramadan sesuai hadis Nabi yang telah disebutkan. Berbeda dengan dosa besar, harus dimohonkan ampun kepada Allah dengan persyaratan: 1. Menyesali perbuatan, 2. Bertekad untuk berhenti, 3. Tidak mengulangi lagi, 4. Beristighfar kepada Allah kalau dosa itu
termasuk berhubungan dengan Allah. Dan 5. Mengembalikan hak seseorang kalau sifatnya harta benda atau berupa materi. 10 kiat-kiat menjauhi dosa kecil maupun dosa besar. Yang pertama, dosa batin, menjauhi hati dari sifat-sifat syirik, dari sifat-sifat yang pertama yaitu syirik, dengki, riya, ta'ajub, sombong, takabur, dan membanggakan diri, serta akhlak-akhlak yang tidak terpuji lainnya. Yang kedua, dosa anggota badan, menjauhkan seluruh anggota badan kita dari maksiat lahir, antara lain: yang pertama, menjaga mata dari melihat aib dan aurat bukan mahram. Yang kedua, menjaga lidah dari berbohong, ghibah, menyalahi janji, bertengkar, memuji diri, banyak bercanda, mendoakan orang lain binasa. Ketiga, menjaga telinga dari mendengar cerita omong kosong, ghibah, namimah, dan gosip, tetapi membiasakan mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan nasihat para alim ulama. Yang keempat, menjaga perut dari memakan makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, menjaga farad dari berzina, berselingkuh, homoseksual, lesbian, dan liwat. Yang keenam, menjaga tangan dari memukul orang, menyakiti orang, binatang, dan makhluk hidup lainnya, mengambil harta orang lain dengan jalan haram, dan membunuh orang tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh, menjaga kaki, jangan sampai berjalan ke tempat maksiat atau ke penguasa yang zalim. Dengan demikian, dan penjelasan Al-Quran tentang dosa dan maksiat, sumber dan faktor penyebab dosa, kategori dosa besar dan macam-macamnya, sanksi dosa, pengampunan dosa, dan kategori dosa kecil. Semoga kita dapat menghindarinya.